Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Al-Rasyid dengan NIM 2207352. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar statistika. Yang dimana di sini soalnya yaitu sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya. Apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan? Data diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Berikut adalah data yang diperoleh. Di mana instruksi yang pertama itu adalah Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM Anda. Dikarenakan NIM saya 2207352, berarti digit pertamanya adalah 2 dan 2 digit terakhir adalah 52. Jadi data yang diambil itu bertotal 252. Selanjutnya itu instruksi yang kedua, jelaskan perhitungan sentar tendensi secara manual dan menggunakan function Excel. Yang dimana kita menggunakan rumus pada Excel ini yang itu untuk mencari mean-nya yaitu dengan rumus sama dengan average dari awal data hingga kita blok semua data dan enter, sehingga didapatkan 404,492. Selanjutnya median itu dengan rumus sama dengan median dan diperoleh hasil 409,5. Dan selanjutnya itu ada modus. Yang pertama dengan rumus sama dengan mode dan blok semua data dan hasil 388. Selanjutnya itu gunakan step and left plot untuk melumpuhkan data apa yang bisa Anda simpulkan. Dan di sini datanya sudah kita kelompokkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, itu jelaskan perhitungan variation secara manual dan menggunakan function Excel. Di mana range-nya di sini adalah selisih antara terbesar dan terkecil, di mana sini yang terkecil adalah 300 dan terbesar adalah 500. Berarti 500 dikurang 300 adalah 200. Sedangkan variansnya kita menggunakan rumus sama dengan var.ts karena data yang kita punya adalah sampel. Jika data yang kita punya adalah populasi, berarti kita menggunakan var.p. Selanjutnya yaitu standar deviation. Terus standar deviasi sama dengan stdef TTS karena kita menggunakan sampel dan blok semua data. Dapatkanlah 58,94020821. Selanjutnya itu adalah buatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval. Dan di sini dapat kita lihat untuk sebelum membuat sebuah tabel distribusi frekuensi, kita perlu menentukan yang pertama itu N, jumlah data, data minimum, data maksimal, range, jumlah kelas, dan panjang kelas. Di sini jumlah data yaitu 252, data minimum 300, dan data maksimum 500. Itu range-nya 200. Jumlah kelasnya itu kita menggunakan rumus dan peroleh hasilnya 8,9774526. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 9. Dan selanjutnya panjang kelas dengan rumus sama dengan F range dibagi jumlah kelas. Hasilkan 22,27. Jadi digenapkan menjadi 23. Dan untuk interval kelasnya yaitu seperti ini. 300 kita jumlahkan 20 dengan panjang kelas itu termasuk dengan 300-nya. Jadi 300 ditambah 22 lagi. Berarti sehingga 300 sampai dengan 322.
begitu pun seterusnya. Dan dapat diperoleh hasilnya di sini itu intervalnya itu 300 hingga 322, 323 hingga 345, 346 hingga 368, 369 hingga 391, 392 hingga 414, 415 hingga 437, 437, 438 hingga 460, 461 hingga 483, 484 hingga 506. Di mana frekuensinya itu adalah 300 hingga 322 itu frekuensinya adalah 27 atau 27 data, 323 hingga 345 itu 30 data, 346 hingga 368 itu 19, 369 hingga 391 itu 33, 392 hingga 414 itu 27, 415 hingga 437 itu 31, 438 hingga 460 itu 28, 461 itu 461 hingga 483 32, 484 hingga 506 itu 25 data. Selanjutnya yaitu dari interval dan frekuensi yang tabel kita buat itu kita dapat membuat histogram dari kekuatan blok yang kita peroleh. Kita lihat di sini intervalnya itu ada di bagian bawah dan frekuensinya itu di bagian samping kiri. Selanjutnya yaitu interval tabel sudah. Selanjutnya yaitu pada selang kepercayaan 99,5% estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Sini selang percayaannya itu yang pertama kita perlukan untuk sebelum mencari selang percayaan yaitu adalah standar deviasi, mean, dan confidence interval. Yang dimana standar deviasinya diperoleh dari standar deviasi di blok semua data dan diperoleh hasil yaitu 58,94. Dan untuk mean-nya itu average sama seperti tadi, hasilnya 404. Dan untuk confidence interval ini yaitu saya dapatkan 7,27. Dan untuk mencari lower estimator dan upper estimatornya yaitu dengan cara sama dengan mean dikurang untuk mencari lower estimator yaitu mean dikurang confidence interval sehingga diperoleh hasilnya 397,215. Dan untuk upper estimatornya yaitu mean plus confidence interval peroleh hasil 411,769. Jadi cukup begitu mudah untuk mencari semua permasalahan dengan menggunakan Excel karena kan semuanya memiliki rumus-rumus tertentu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.